Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Saleh People Management di Indonesia. Apa kabar? Sehat ya? Semoga sehat selalu bisa beraktivitas dengan baik dan juga sehat secara finansial perusahaannya dan juga terus berinovasi. Siang ini saya kedatangan tamu yang kita akan membahas tentang bagaimana membangun suatu sales revenue beverage, yaitu air mineral ataupun juga air berasa seperti air soda dan sebagainya, lemon juice ataupun orange juice, susu dan sebagainya. Di sini ada pakar saya, tamu saya namanya adalah Setio Adinugroho. Apa kabar? Alhamdulillah, Ya. luar biasa. Teman-teman sahabat Indonesia, saya punya beberapa kasus di sini, yaitu yang akan saya tanyakan kepada Setio ya, bagaimana kita memulai ataupun membenahi, lebih tepat membenahi pola distribusi kita, sehingga apa yang saya dapatkan adalah bagaimana meningkatkan profitabilitas kita. Tentu profitabilitas itu adalah hasil akhir, betul kan? Yang pertama yang di atas tentu adalah revenue kita. Nah, bagaimana meningkatkan revenue, betul ya kan? Dari revenue hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan dan sebagainya. Dan kemudian kita nanti akan melihat bagaimana biaya-biaya yang terjadi. Biaya kita bagi dua ya teman-teman. Ada biaya yang berhubungan langsung dengan produksi, yaitu HPP. Teman-teman kan pasti tahu harga pokok penjualan. Ini penting ya, karena HPP ini akan memberikan nafas, memberikan energi, tenaga kepada bagian penjualan atau bagian operasional. Nah, ini yang penting teman-teman. Nah, ada tiga berarti. Pertama adalah bagaimana meningkatkan revenue, nanti Setio yang akan bicara banyak. Kemudian bagaimana pengaruh HPP terhadap bisnis operasional kita, dan yang terakhir adalah bagaimana operasional itu terus kita pelihara untuk meningkatkan revenue sekaligus mendapatkan profit. Oke, kita mulai. Setio, sudah lama di Jakarta ya setelah dari Kalimantan ya? Udah lumayan lah. Udah ya. Dulu di Kalimantan, terus kemana ya? Ke Bali dan sebagainya ya? Ya, Bali, Medan. Berarti lumayan ya. Barulah jalan-jalan. Jalan-jalan. Barulah ke Jakarta dan semua mengurusi sales and distribution. Betul. Berarti sudah lebih dari 10 tahun bergelut dengan sales and distribution ya. Iya. Apa sih sebetulnya di sales and distribution itu? Aku kenal ada tiga istilah tuh ya. Itu yang pertama adalah 3A. Itu apa sih 3A? Itu ada availability, ada affordability ya kan, dan yang terakhir ada acceptability. Apa sih itu availability itu apa Mas Tio? Kalau availability itu adalah gampangannya bagaimana ketersediaan produk kita ada di market, ada di pasar, sehingga paling gampang bagaimana konsumen menjangkau produk kita yang ada di toko-toko segala macam itu. Jadi istilahnya availability itu ada di mana-mana ya? Harus ada di mana-mana. Di mana-mana dan kapan saja ya? Betul ya? Harus ada di mana-mana. Pertama itu dulu, supaya konsumen bisa langsung dapat produk kita. Ya, ya. Berarti kalau saya boleh kasih contoh, itu adalah seperti kita sebut merek lah ya, seperti ada Indomaret atau Alfamaret, Yomart dan sebagainya, kan ada di mana-mana. Ada di mana-mana barangnya. Ibu-ibu juga paling juga 100 langkah, 200 langkah ketemu ya. Ya. Nah, kalau air mineral ataupun air berperasa seperti air jeruk, lemon dan sebagainya juga harus mengikuti pola seperti sama itu. Konsepnya tetap availability adalah yang pertama. Apa akibatnya kalau availability itu tidak ada? Ya, kalau availability-nya tidak baik, otomatis konsumen akan kesulitan mendapatkan barang tersebut. Iya, seperti itu. Nah, Setio kan sudah 10 tahun lebih ya di distribusi. Bagaimana sih cara membangun availability ini?
Ya, kita bisa pakai dua cara, Pak. Ya kan. Yang pertama adalah kita memanage langsung proses distribusi tersebut. Jadi kita bangun kekuatan tim, baik dari salesperson maupun dari sisi delivery-nya, atau menggunakan kekuatan pihak lain, yaitu pihak ketiga yang indirect, kita sebut indirect distribution. Nah, masing-masing punya kekuatan dan punya kelebihannya, punya kelemahannya masing-masing. Tapi paling yang bagus dikombinasikan, pasti bagus ya. Ya, dikawinkan ya, sesuai dengan area atau target market yang akan kita masuk. Ya. Saya tak baca-baca atau dengar dari teman-teman, benar nggak nih Pak Setio? Kalau perusahaan yang sudah well established, itu biasanya belajarnya mereka dari direct distribution dulu ya? Mereka rata-rata akan mengembangkan pola direct dulu, karena untuk memastikan availability tadi, mereka bisa push ke direct personnya, direct timnya. Jadi direct kekuatan team itu ada di kita. Ya. Kita tidak tergantung kepada pihak lain untuk masuk ke market. Kita kupas itu lagi dulu ya. Kita hari ini kita ngomongin availability dulu teman-teman ya. Nah, setelah kita kupas di situ, kita punya armada gitu lah ya. Itu caranya gimana sih untuk berapa jumlah armada yang kita butuhkan, kemudian berapa orang yang kita butuhkan, dan bagaimana mengukur kinerja orang-orang ini. Apakah kinerjanya diukur setiap bulan, atau setiap minggu, atau bahkan harian, Mas Teo? Ya, kalau untuk kita membangun suatu tim, tentu berangkat dari target dulu kita, seberapa besar kita mau cover suatu area. Dari situ nanti kita bisa hitung berapa kebutuhan tim kita, tim sales, tim distribusi, dari target yang kita tentukan itu kita bisa tentukan. Baik dari beban jumlah kunjungannya maupun target berapa dia harus menjual, berapa kunjungannya, berapa drop size-nya, segala macam itu kita susun dari bawah, dari level bawah. Oke, berarti target kunjungan itu berarti target outlet-nya ya? Target kunjungan outlet, betul. Berarti sehari mereka diberi target berapa outlet yang harus dikunjungin? Rata-rata nih pengalaman. Minimal sih di angka 30 sampai 40. 30 outlet ya, yang harus dikunjungi sampai 40. Itu angka-angka yang masuk akal. Itu diukur setiap minggu kah atau bulan? Untuk evaluasi kita lakukan pasti harian dengan KPI yang kita ukur, seperti call completion rate-nya. Jadi kelengkapan kunjungannya, bagaimana seorang salesman lengkap tidak dalam berkunjung, kemudian bagaimana efektivitas kunjungannya, kemudian juga kita ukur juga nanti volume per outlet, volume per transaksinya, ya, drop size-nya. Nah, itu semua kita ukur terus saben hari. Dari mulai, jadi tiap hari ya. Tiap hari harus dilakukan pengukuran. Jadi kita target katakanlah 30 lah ya, biar gitu. Berarti harus ada target hari itu harus dikunjungi misalnya 90% begitu. Kalau target kunjungan harus 100%. Oh, targetnya 100%. Harus terpenuhi, namanya target harus terpenuhi. Jadi kalau seorang salesman di target Anda berkunjung ke 30 outlet A, B, C, D, E, itu harus semua dikunjungi. Bahwa nanti ada yang tutup atau ada yang bagaimana itu urusan kedua, tapi harus seorang salesman mengunjungi. Oh, berarti 30 harus 100%, kemudian kalaupun tidak ketemu atau tidak terkunjungi karena mungkin ada jalan tutup, ada kawinan, segala macam, jembatannya. Itu ada reason code-nya juga ya. Ada, pasti ada, nanti akan ada justifikasinya reason mengapa ya. Diberi reason code tutup atau pemiliknya. Nah, itu juga menjadi bahan analisa lagi. Kita harus kita review lagi. Kalau reason code-nya berulang-ulang sama, alasannya jalan tutup terus selama 3 bulan, kan nggak make sense. Nah, itu juga harus jadi bahan review. Jadi maksudnya sedemikian detailnya begitu? Ya, memang itu harus dilakukan. Gitu. Ya. Tapi dengan bantuan sistem ya tentu ya? Tentunya ya. Kalau kita menggunakan sistem, semuanya akan lebih mudah terpapar dalam satu sajian report ya, setiap harinya. Ada di dashboardnya. Nah, itu satu, berarti kunjungi 100% 30 outlet tadi ya. Ya. Tetapi kan tidak harus, mungkin kan tidak semuanya membeli begitu.